Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nina Pujiana. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari tugas di luar kelas hari ke-17. Baik, kita langsung saja ke pertanyaannya dengan tema kurikulum baca keempat. Baik, kita ke pertanyaan mengenai 5 HVS. Pertama, apa kepanjangan dari 5 HVS? Nah, 5 HVS ini merupakan 5 huruf verbal sederhana. Kedua, apa pengertian 5 HVS? Nah, 5 huruf verbal sederhana atau 5 HVS adalah suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 5 HVS? Nah, syarat untuk menyampaikan materi 5 HVS adalah anak telah menguasai 4 HVS. Kita bisa lihat dari bagian kurikulum baca Bimba A, Ibu, EO. Keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HVS. Nah, ada beberapa contoh dari 5 HVS ini, yaitu kata 5 HVS yang berakhiran huruf L, M, N, R, S. Nah, kata yang berakhiran huruf L yaitu seperti botol, mobil, kapal. Nah, kemudian yang berakhiran huruf M yaitu minum, jarum, tanam, senam, dan lain sebagainya. Kemudian kata yang berakhiran huruf N yaitu bulan, hutan, macan, makan, dan lain sebagainya. Ada juga kata yang berakhiran huruf R yaitu seperti bibir, kapur, leher, sisir, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu yang berakhiran huruf S seperti gelas, kumis, tulis, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kata 5 HVS yang berakhiran huruf K, P, T, H. Nah, itu katanya itu kata yang berakhiran huruf K yaitu seperti bebek, cicak, kodok, jeruk, dan lain sebagainya. Kemudian kata yang berakhiran huruf P yaitu seperti balap, sayap, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata yang berakhiran huruf T seperti contohnya itu robot, kemudian semut, badut, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada kata yang berakhiran huruf H yaitu seperti gajah, lidah, dan lain sebagainya. Nah, dalam kata 5 HVS juga yang berakhiran huruf ang itu contohnya seperti kucing, piring, payung, gayung, burung, dan lain sebagainya. 5. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 HVS? Tujuan utama dari 5 HVS adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 5 HVS. Kemudian, tujuan khusus dari 5 HVS adalah agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola konsonan, vokal, konsonan, atau KVK dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 5 HVS? Nah, cara penyampaian 5 HVS ini yaitu pertama, berdialog menggunakan bahasa Bimba atau verbal kata. Nah, di sini berdialog adalah bercerita dua arah. Motivator mengajak anak berdialog umum terlebih dahulu, yaitu tujuannya agar anak tertarik. Jika anak sudah tertarik, maka motivator dapat mengarahkan tema dialog ke kata yang ingin diperdengarkan. Kemudian, ajak anak untuk mengulangi verbal kata sebanyak 3 kali. Kemudian cara yang kedua yaitu bernyanyi lagu Bimba atau La Bimba. Nah, di sini saat kegiatan awal dan akhir motivator dapat mengajak anak bernyanyi La Bimba. Nah, lirik dalam lagu Bimba dapat diganti sesuai dengan kemampuan anaknya. Misalnya, lirik diganti dengan kata-kata yang bermakna 5 HVS. Nah, kemudian cara selanjutnya yaitu yang ketiga bercerita, kemudian cara yang keempat yaitu dengan cara dongeng, kemudian yang terakhir itu permainan. Nah, di sini dalam permainan motivator mengajak anak bermain tebak gambar menggunakan media gambar. Misalnya motivator bertanya kepada anak, "Ini gambar apa?" Seperti itu. Kemudian dalam hal yang wajib yang harus dilakukan oleh motivator dalam bermain sambil belajar, yang pertama itu motivator mengarahkan anak agar berperan aktif, kemudian memberikan reward kepada anak dan melakukan evaluasi afeksi setiap saat dan evaluasi kognitif atau kemampuan yang dilakukan 10 menit sekali.
Ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5 HVS? Nah, cara mengevaluasi dari tujuan utama adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama 5 HVS sudah tercapai. Kemudian cara mengevaluasi tujuan khususnya, yaitu motivator memverbalkan satu kata yang terdiri atas 5 huruf yang belum pernah diberikan sebelumnya, misalnya seperti merah, hitam, putih, dan lain sebagainya. 8. Apa tahap selanjutnya setelah 5 HVS? Nah, tahap selanjutnya dari 5 HVS ini, motivator dapat melihat bagian kurikulum baca Bimba A, I, U, E, O dan pastikan semua syaratnya terpenuhi. Nah, tahap selanjutnya dari 5 HVS ini adalah B1D. Nah, karena di atas B1D ini terhalang garis tebal, maka sebelum memberikan B1D, motivator harus pastikan semua syaratnya terpenuhi dahulu. Dilanjut ke pertanyaan mengenai 4 HKS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 4 HKS? Nah, 4 HKS ini merupakan 4 huruf kalimat sederhana. Kemudian yang kedua, apa pengertian dari 4 HKS? Nah, 4 huruf kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri dari 3 kata, dan masing-masing kata terdiri dari 4 huruf. Kemudian yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HKS? Nah, syarat untuk dapat memberikan materi 4 HKS kepada anak yaitu materi 4 HVS sudah terpenuhi tujuannya terlebih dahulu. Kemudian, keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS. Nah, di sini ada contohnya seperti saya suka roti, Mama membeli susu, Susi bawa bola, kemudian bola saya 5, saya baca buku. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS? Nah, tujuan utama dari 4 HKS ini adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kalimat. Kemudian tujuan khususnya adalah anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal. 6. Bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS? Nah, cara bermain 4 HKS ini yaitu melatih anak menggabungkan kata menjadi kalimat dengan cara mengajak anak bermain kalimat menggunakan labimba. Nah, di sini ada lirik dari labimba. Berikut saya contohkan dari lirik labimba. Nah, contohnya itu seperti SAYA saya, BELI beli, BAJU baju, saya beli baju. Kemudian contoh yang kedua, PA papa, SUKA suka, KOPI kopi, papa suka kopi. Nah, kemudian mengajak anak membuat kalimat sendiri. Dalam membuat kalimat terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Untuk subjeknya menggunakan nama anak, kemudian predikat bisa menggunakan kata suka. Dan untuk objeknya yaitu kesukaan anaknya. Contohnya misalnya Nisa suka roti, seperti itu. Nah, aplikasikan cara tersebut dengan cara berdialog, kemudian bernyanyi, bercerita, dongeng, dan permainan. Kemudian ada hal wajib yang harus dilakukan oleh motivator dalam proses bermain sambil belajar, yaitu motivator mengarahkan anak agar berperan aktif. Kemudian memberikan reward kepada anak minimal 5 menit sekali, dan motivator melakukan evaluasi afeksi yang dilakukan setiap saat dan evaluasi kognitif atau kemampuan yang dilakukan 10 menit sekali. Ketujuh, apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? Nah, tahap selanjutnya dari 4 HKS ini, motivator dapat melihat pada bagian kurikulum baca Bimba A, I, U, E, O dan pastikan semua syaratnya terpenuhi. Nah, pada tahap selanjutnya dari 4 HKS ini adalah B6. Nah, B6 ini terhalang oleh garis tebal. Maka dari itu, sebelum memberikan modul B6, kita harus pastikan dulu semua syaratnya terpenuhi terlebih dahulu.
Baik, itulah jawaban dari tugas video kali ini. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.